Jalan-jalan ke kota Baja, lihat-lihat industrinya. Wahai teman-teman saya, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Zahira Syafia dari SMPIT Raudatul Jannah Cilegon, Banten. Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Pangeran Pandeglang dan Putri Cadasari yang saya ambil dari cerita Samsuni. Teman-teman sudah tidak sabar kan ingin mendengar ceritanya? Kalau begitu, yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Alkisah. Di daerah Banten tinggallah seorang putri raja bernama Putri Arum. Ia berparas sangat cantik dan rupawan. Tak heran jika banyak pangeran yang ingin menjadikannya permaisuri. Namun terdapat dua pangeran yang ingin menjalin kasih dengan sang putri. Pangeran tersebut adalah Pangeran Sebaguslana dan Pangeran Cunihin. Mereka berdua adalah teman seperguruan, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Dalam bahasa Sunda, kata Sebaguslana berarti laki-laki yang baik hati. Sedangkan Cunihin berarti laki-laki yang suka menggoda wanita. Karena itulah Putri Arum lebih memilih Pangeran Sebaguslana sebagai kekasihnya. Rupanya Pangeran Cunihin tidak terima akan hal itu. Secara diam-diam ia menyimpan rasa iri hati serta dendam kepada Pangeran Sebaguslana. Kemudian ia berniat untuk mencuri kesaktian Pangeran Sebaguslana agar dapat merebut hati Putri Arum. Dengan kesaktiannya tentu ia dapat menjalankan niatnya itu. Ia mengubah wajah Pangeran Sebaguslana menjadi seorang tua renta. Sementara itu, Pangeran Sebaguslana pergi menemui gurunya untuk meminta saran. Ia disarankan untuk membuat gelang yang sangat besar yang dapat dilewati oleh manusia. Gelang itu dapat diletakkan di sebuah batu cadas, dan batu itu harus diletakkan di pesisir pantai. Ternyata gelang itu dapat mengalahkan Pangeran Cunihin karena jika ia melewatinya maka seluruh kesaktiannya akan hilang dan kembali kepada Pangeran Sebaguslana. Setelah itu Pangeran Sebaguslana pergi ke sebuah kampung untuk menjadi seorang pembuat gelang atau pandeglang. Nah, sejak saat itulah ia kerap dipanggil dengan nama Pandeglang atau Ki Pande. Suatu hari, ketika ia sedang melintas di Bukit Manggis, ia melihat seorang gadis yang sangat cantik sedang duduk termenung. Ternyata gadis itu adalah sang kekasih Putri Arum. Sampurasun. Ampes, maaf, Aki siapa ya? Dan berasal dari mana? Nama saya Pandeglang. Maaf Tuan Putri, sekiranya saya boleh tahu mengapa Tuan Putri tampak bersedih. Saya sangat sedih, Ki. Saya tak ingin menikah dengan Pangeran Cunihin. Meskipun dia berparas tampan, tetapi sifatnya yang kejam dan bengis itu telah menyakiti banyak orang. Namun, apalah daya, saya tak mampu menghadapinya. Saya turut bersedih, Tuan Putri. Terima kasih, Ki. Namun, menurut wangsit yang saya terima, jika saya berdiam diri di bukit ini, maka akan ada seorang pangeran baik hati yang datang menolong saya. Tapi tak ada satupun. Padahal 3 hari lagi, Ki, Pangeran Cunihin akan datang untuk menikahi saya. Maaf Tuan Putri, menurut saya sebaiknya Tuan Putri menerima terlebih dahulu keinginan Pangeran Cunihin. Awalnya sang putri menolaknya, akan tetapi setelah diberitahu akan ada syarat yang berlaku, sang putri pun mau menerima saran itu. Kemudian Pandeglang mengajak Putri Arum ke rumahnya untuk mengatur siasat.
Tetapi karena perjalanan yang sangat melelahkan, membuat Putri Arum jatuh pingsan di atas batu cadas. Kemudian Pandeglang membawa Putri Arum ke salah satu rumah warga. Warga di sana memberi minum air cadas kepada sang putri. Setelah meminumnya, benar saja ternyata kesehatan sang putri kembali pulih. Karena itulah ia dijuluki dengan nama Putri Cadasari. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah Pangeran Cunihin untuk mengajak Putri Cadasari menikah dengannya. Akang boleh menikahiku, akan tetapi akan ada satu syarat yang berlaku. Kamu harus melubangi batu cadas dan membawanya ke tepi pantai. Hahaha, sungguh mudah syaratmu itu, Tuan Putri. Tapi apa maksud dari syaratmu itu? Kita bisa berbulan madu di atasnya, bisa menikmati pemandangan dari atas batu itu. Tanpa rasa curiga, Pangeran Cunihin pun segera memindahkan batu cadas itu ke pesisir pantai. Lalu ia berniat untuk istirahat sejenak di bawah pohon kelapa. Namun ketika melihat ke sampingnya, ia menemukan sebuah buku yang berjudul Melewati Lubang Batu Keramat. Bukannya membacanya, ia justru melempar buku itu lalu tertidur pulas. Setelah cukup puas tidur, ia pun bangun dan melubangi batu tersebut. Setelah berhasil, ia menjemput Putri Cadasari. Ternyata di balik semak-semak Pandeglang telah bersembunyi. Ia tak menyanyiakan kesempatan segera memasang gelang besar itu pada batu tersebut. Namun ketika melihat, ia menemukan bahwa Pangeran Cunihin dan Putri Cadasari telah tiba. Hei tua bangka, apa yang kau lakukan di sini? Saya akan kembali merebut kekuatan dan Putri Cadasari yang telah kau rampas. Putri Cadasari, lihatlah, ia telah menjadi milikku selamanya. Hahaha. Tuan Putri, kemarilah. Aku telah membuatkan batu cadas yang telah dilubangi. Apakah kau menyukainya? Dua asna laut kidul ngembat pau jiga nagambar. Maaf pangeran, tetapi aku tak melihat ada lubang di batu itu. Maukah pangeran membuktikan bahwa batu itu berlubang? Tanpa pikir panjang, pangeran pun segera masuk ke dalam lubang itu. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Tidak! Pada saat yang bersamaan, Pandeglang pun merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya. Benar saja, kemudian wajahnya pun berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Putri Cadasari yang melihatnya seolah-olah tidak percaya, ternyata lelaki itu adalah sang kekasih. Akang, bagaimana ini semua bisa terjadi? Pangeran pun menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Setelah selesai mereka meninggalkan batu cadas itu. Lalu mereka menikah dan hidup bahagia. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh memiliki sifat iri hati serta jangan pernah malas membaca buku ya, karena akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.